Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, kita bertemu kembali di pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 8 ya. Dan Bapak harap ketika kalian mengikuti pembelajaran ini kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya, dan tentu saja kalian masih ingat apa itu Al-Quran. Ya, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Lantas menurut istilah apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur ya. Dan bagi kita yang membacanya menjadi ibadah. Itu salah satu pengertian Al-Quran. Nah, materi sekarang yang akan kita bahas adalah tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kejadian luar biasa lainnya di sini adalah karomah, maunah, dan irhas. Ya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kalian belajar materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, kompetensi yang harus kalian kuasai atau kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, karomah, maunah, dan irhas. Nah, setelah kalian menguasai kompetensi tersebut, kalian diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kemudian kalian bisa juga menyebutkan contoh mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menjelaskan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, itu dia ya, kompetensi yang harus kalian kuasai. Baik, kita mulai saja. Silahkan buka bukunya, buka halaman 29. Nah, di sini ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Silahkan kalian baca ceritanya. Setelah dibaca, kira-kira apa yang kalian peroleh, apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut, silahkan tulis di buku catatannya masing-masing. Kemudian di bawah juga ada gambar. Silahkan amati gambarnya. Yang pertama ada ilustrasi gambar Nabi Musa membelah laut, kemudian ada ilustrasi perahu Nabi Nuh, dan yang terakhir ada ilustrasi terbelahnya bulan. Setelah kalian mengamati ketiga gambar tersebut, silahkan buat pertanyaan sesuai dengan ketiga gambar tersebut. Kita mulai saja. Materi yang pertama adalah pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Namun pembelajaran kali ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan ya. Yang sekarang kita akan membahas pengertian mukjizat, karomah, dan irhas, dan maunah terlebih dahulu ya. Nanti untuk contoh-contohnya dan dalil-dalilnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik. Nah, di sini ada PowerPoint ya. Nah, ini isinya membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Oke. Silahkan kalian perhatikan ya. Ya, mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Oke. Kita awali dulu dari pengertian mukjizat. Apa itu mukjizat? Ya, menurut bahasa, melemahkan, menjadikan lemah atau jadi tidak mampu. Kemudian menurut istilah, bisa dibaca ya, segala yang luar biasa yang diperlihatkan Allah atas Nabi atau Rasulnya dengan cara yang tidak dapat ditiru manusia sebagai tantangan terhadap orang-orang yang ingkar. Nah, itu pengertian mukjizat menurut bahasa dan istilah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri mukjizat ya. Yang pertama, kejadian luar biasa. Yang kedua, diperlihatkan Allah lewat nabi atau rasul. Yang ketiga, tidak dapat ditiru. Kemudian yang keempat, berupa tantangan terhadap umat yang ingkar. Itu ciri-ciri mukjizat. Oke,
Di sini ada dalilnya ya tentang mukjizat, bisa kalian baca. Nah, sungguh aku Allah telah mengutus rasul-rasulku dengan membawa bukti-bukti kenabian. Tuh. Sekarang pembagian mukjizat. Ada mukjizat hissiyah atau kauniyah dan ada mukjizat ma'nawiyah atau akliyah. Nah, yang pertama mukjizat hissiyah dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya adalah tongkat Nabi Musa, itu bisa dilihat oleh panca indera. Tongkatnya berubah menjadi ular, itu bisa dilihat oleh panca indera, oleh mata. Oke, yang selanjutnya maknawiyah akliyah tidak dapat dirasakan oleh panca indera, hanya dapat dipahami oleh pemikiran yang jernih. Contohnya adalah Al-Qur'an ya, di sini Al-Qur'an. Bukan wujudnya ya, maksudnya di sini tidak semua orang bisa menerima kebenaran Al-Qur'an gitu. Yang kedua, hanya saat kejadian, saat itu saja, tidak abadi. Ya, hanya berlangsung saat itu saja. Tongkat Nabi Musa dilempar berubah hanya di ular, ya hanya itu saja sudah. Nah, yang selanjutnya ma'nawiyah atau akliyah bersifat kekal. Nah, tadi Al-Qur'an sudah disebut ya, Al-Qur'an ini tidak sementara tapi kekal, bahkan berlaku hingga hari akhir nanti. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya, karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat atau wali. Di sini contohnya adalah wali songo dan para ulama. Ya, silahkan ya kalian catat hal-hal yang pentingnya. Kemudian ada ma'unah. Ma'unah itu kejadian luar biasa yang diberikan sebagai pertolongan kepada hambanya yang mengalami kesulitan atau musibah. Contoh di sini ada orang yang selamat dari tsunami. Gitu ya, saat kejadian tsunami banyak orang yang selamat. Kemudian ada irhas, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon rasul atau tanda-tanda kenabian. Contohnya di sini adalah Nabi Muhammad ketika kecil dadanya dibelah oleh para malaikat. Nah, itu dia ya. Nah, di sini ada beberapa contoh mukjizat para nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas ketika dibakar api. Ya, Nabi Ibrahim malah menggigil ketika dibakar oleh Raja Namrud ya. Nah, kemudian ada lagi mukjizat Nabi Musa, hissiyah, mukjizat hissiyah yang bisa dilihat oleh panca indera. Tongkatnya yang pertama bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkatnya bisa membelah dan menyatukan lautan. Selanjutnya mukjizat Nabi Isa. Nanti contoh-contoh mukjizat ini juga dibahas di pertemuan berikutnya ya. Namun ini sebagai pengantar saja. Mukjizat Nabi Isa yang pertama menyembuhkan kusta atau lepra, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, membuat burung dari tanah liat dan burung itu hidup. Kemudian mengetahui apa yang telah dimakan dan apa yang telah disembunyikan orang di dalam rumahnya. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat hissiyahnya yang pertama membelah bulan. Kemudian dari celah tangannya memancar air yang bisa diminum, kemudian dapat memerah susu dari kambing yang sudah tua dan kurus. Kemudian di sini ada Isra Mi'raj. Kemudian berupa sabda atau ramalan akan hancurnya negeri Romawi. Itu mukjizat hissiyah Nabi Muhammad. Kemudian mukjizat akliyahnya yaitu Al-Qur'an. Tadi di awal sudah dibahas ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, persamaan mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Persamaannya dulu ya. Yang pertama, sama-sama datang dari Allah. Mukjizat, karomah, ma'unah, irhas itu semuanya datang dari Allah. Kemudian sama-sama kejadian luar biasa yang sulit diterima oleh akal. Iya ya. Tidak mungkin tidak masuk akal tongkat yang notabene-nya terbuat dari kayu bisa berubah menjadi ular. Tongkat dipukulkan ke lautan, lautannya terbelahan, tidak mungkin ya, secara akal tidak mungkin gitu. Ya, kemudian yang ketiga, sama-sama diberikan sebagai pertolongan mengatasi kesulitan hamba-hambanya. Ya, mukjizat Nabi Musa contohnya, Nabi Musa bisa membelah lautan itu ketika
Nabi Musa dan umatnya terpojok ya, tersudut oleh kejaran Fir'aun dan pasukannya. Nah, oke. Perbedaannya. Kita lanjut ke perbedaannya ya. Mukjizat hanya untuk rasul, hanya untuk nabi sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Kalau kejadian luar biasa lainnya, karomah untuk wali, bukan untuk rasul ya. Maunah untuk hamba yang dikehendaki Allah. Kalau irhas untuk calon rasul. Oke. Karomah, maunah, dan irhas sebagai bantuan, perlindungan, atau menolong mereka dari bahaya. Nah itu dia ya, bahasan tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Oke, kita buka bukunya. Kita bahas lagi ya sedikit, karena di PowerPoint tadi ya berbeda sedikit ya, tapi ya sama gitu ya. Oke, kita bahas dulu mukjizat. Apa itu mukjizat? Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab. Jaza, yu'jiju, mu'jizun, mu'jizatun. Artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ya tadi juga sama ya dibahas. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari definisi tersebut, ciri-ciri mukjizat adalah yang pertama, diturunkan pada para nabi atau rasul, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Kemudian yang terakhir, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah ini juga ya sama ya dengan pembahasan yang tadi di PowerPoint. Oke, kita lanjutkan ya. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah, adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Contohnya adalah Al-Quran, ya tadi sudah dibahas juga. Kemudian kejadian luar biasa selain mukjizat. Nah, tadi sudah dibahas karomah, irhas, dan maunah. Oke, yang pertama adalah karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Kalau di sini, kalau di kita di Indonesia ada ya cerita-cerita Wali Songo. Di dalamnya ada berupa cerita yang membuktikan tentang karomah tersebut ya. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain, yang pertama, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, atau zikir khusus, terjadi pada seorang hamba yang sholih, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut atau tidak. Kemudian yang keempat, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapatkan karomah tersebut. Yang terakhir, diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Ya, contohnya Wali Songo atau contohnya ulama-ulama ya. Selain Wali Songo, Bapak juga dulu pernah browsing gitu ya. Jadi karomah ini diberikan kepada orang-orang yang soleh. Tidak hanya Wali Songo saja, banyak ulama-ulama di luar sana yang memiliki karomah. Kemudian irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas ini terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah. Contohnya tadi Nabi Muhammad dadanya dibelah oleh para malaikat, atau ketika Nabi Muhammad bepergian, Nabi Muhammad itu selalu diikuti dan dinaungi oleh awan. Nah itu contohnya ya. Banyak contohnya lah, nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Kalian atau dari sekarang kalian silahkan cari contoh mukjizat, contoh maunah, contoh irhas ya. Dan yang terakhir adalah maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Tadi contohnya adalah orang yang selamat ketika terjadi tsunami, atau orang yang selamat dari kebakaran, atau contohnya nenek-nenek dia terjebak di gedungnya kebakaran,
tapi dia berhasil selamat dengan menjebol pintu misalnya. Kan itu tidak mungkin ya. Nah itu adalah contoh mauna, seorang nenek-nenek yang renta, yang fisiknya lemah, kan tidak mungkin dia bisa menjebol pintu ketika terjadi kebakaran. Namun berkat pertolongan Allah, nenek-nenek tersebut bisa selamat. Itu misalnya ya. Ya, itu dia bahasan tentang mukjizat, karomah, irhas, dan mauna. Ya. Untuk minggu depan, materi yang kita pelajari adalah tentang dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan mauna. Silahkan dari sekarang kalian cari contoh mukjizat, contoh karomah, contoh irhas, dan contoh mauna. Nah itu dia ya pertemuan kali ini. Oke, namun sebelum diakhiri, mari kita ulangi lagi, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi atau seorang rasul. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada hamba yang soleh. Contohnya tadi Wali Songo. Kemudian apa itu irhas? Irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi atau calon rasul. Dan yang terakhir maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang hambanya untuk mengatasi kesulitan. Nah itu dia pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Bapak harap kalian paham ya. Kalau tidak paham silahkan hubungi Bapak, kontak Bapak, tanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami. Demikian pertemuan kali ini. Bapak harap kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.